Zahra duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi koper yang hampir penuh. Pakaian ihram, mukena putih, Al-Quran kecil, dan sebotol air zam-zam yang tersisa dari pemberian ibunya tahun lalu. Perjalanan haji ini seharusnya jadi puncak ibadah, perjalanan penyucian. Namun hatinya penuh kabut. Sesak. Ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi. Ini momen kita, kata Fahmi kemarin, sambil tersenyum di depan keluarga besar mereka yang datang melepas keberangkatan. Di mata semua orang, Fahmi suami teladan, lembut, religius, rajin ke masjid, bahkan suka memberi ceramah di lingkungan kompleks. Tapi hanya Zahra yang tahu wajah lain dari pria itu. Sudah 2 tahun pernikahan mereka terasa hampa. Tak ada kekerasan fisik, tapi luka emosional menghantam pelan-pelan, terus-menerus, hingga akhirnya menciptakan jurang. Setiap kali Zahra ingin bicara, Fahmi memotong. Bila Zahra menangis, Fahmi menuduhnya dramatis. Ia jarang memuji, apalagi mendengar. Zahra merasa jadi bayangan. Tidak dihina, tapi juga tidak dihargai. Tidak ditinggal, tapi juga tidak sepenuhnya dicintai. Pernah satu malam, Zahra melihat pesan-pesan dari perempuan lain di ponsel Fahmi. Nada mereka intim, dekat, tapi tidak cukup vulgar untuk bisa dijadikan bukti perselingkuhan. Saat ditanya, Fahmi tertawa meremehkan. Cuma teman, kamu lebay. Sejak itu Zahra mulai berdoa lebih kencang, berharap Tuhan mengubah sesuatu. Dan ketika Fahmi mendaftarkan mereka naik haji, Zahra mengira itu jawaban doa. Bukankah di tanah suci, semua topeng akan luruh? Hari keberangkatan datang. Di bandara, Zahra melambaikan tangan pada keluarganya, mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya tetap tersenyum, tapi di balik itu ada perang batin yang tak selesai. Fahmi terus bicara tentang jadwal, manasik, dan pembimbing kelompok. Tapi Zahra hanya mengangguk. Di dalam pesawat menuju Jeddah, Zahra membaca surat Maryam, mencoba menenangkan diri. Ia percaya, tidak ada perjalanan tanpa maksud. Mungkin ini bukan hanya perjalanan fisik. Mungkin ini ujian akhir dari rumah tangga mereka. Sesampainya di Mekah, Zahra tertegun. Ka'bah menjulang megah di hadapannya. Air mata jatuh begitu saja. Ia mengangkat tangan, berdoa tanpa suara. Ya Allah, aku ingin dibersihkan. Dari semua luka. Dari semua ilusi. Malam pertama di hotel, Zahra duduk di pinggir ranjang, memandangi Fahmi yang sibuk dengan ponselnya. Ia masih sama. Sibuk dengan hal-hal yang jauh dari kedekatan batin. Apa kamu bahagia kita kesini bersama? Tanya Zahra pelan. Fahmi mengangguk tanpa menoleh. Tentu. Ini kan impian kita. Tapi mengapa aku merasa sendiri bahkan di sampingmu? Batin Zahra. Hari-hari ibadah berjalan penuh haru. Wukuf di Arafah menjadi titik yang paling menyentuh bagi Zahra. Di tengah lautan manusia yang menangis, berdoa, dan memohon ampun, Zahra menumpahkan seluruh isi hatinya. Ia tak lagi berdoa agar Fahmi mencintainya. Ia tak lagi berharap pernikahan ini diselamatkan. Ia hanya ingin dikuatkan. Jika harus berpisah, maka berikan aku jalan yang lapang. Jika harus bertahan, beri aku hati yang sabar dan tenang. Di Mina, Zahra memandang batu-batu jumrah yang dilemparkan. Ia membayangkan melempar semua ketakutan, semua rasa rendah diri, semua luka emosional yang ditorehkan Fahmi selama ini. Setiap lemparan terasa seperti pembebasan. Sementara itu, Fahmi terlihat biasa saja. Ia rajin mengikuti rombongan, berdoa panjang, bahkan sempat diminta memberi tausiah kecil oleh pembimbing. Semua orang terpesona oleh kesalehannya. Tapi Zahra mulai melihat sesuatu. Ketika Fahmi berbicara dengan jamaah lain, matanya terlalu lama menatap seorang perempuan muda dari rombongan tetangga. Gerak tubuhnya terlalu akrab. Zahra diam. Ia tidak mau lagi mengulang luka yang sama. Namun hatinya bergetar, bukan karena cemburu, tapi karena merasa semakin yakin bahwa semua ini ilusi belaka. Puncaknya terjadi 2 malam sebelum mereka pulang. Zahra terbangun karena mendengar suara pelan dari kamar mandi hotel. Fahmi sedang menelepon, bisik-bisik. Aku juga kangen kamu, sabar ya, sayang. Ini cuma sebentar. Zahra membeku. Ia tak perlu mendengar sisanya. Tubuhnya gemetar,
Tapi anehnya hatinya tenang. Bukankah ia sudah tahu ini lama? Bukankah ia sudah siap? Fahmi keluar dari kamar mandi dan kaget melihat Zahra duduk menatapnya. "Kamu ngapain bangun?" tanyanya. Zahra berdiri pelan, menatapnya dalam-dalam. "Kamu tadi telepon siapa?" Fahmi terdiam, lalu mencoba tersenyum. "Teman kantor." Zahra hanya mengangguk. Tak ada lagi amarah. Tak ada air mata. Ia tahu, ini bukan tempat untuk ribut. Tapi juga bukan tempat untuk terus dibohongi. Di perjalanan pulang, Zahra tidak banyak bicara. Ia duduk tenang, membaca zikir, dan menyusun rencana dalam hati. Ia tak akan berteriak, tak akan menyalahkan. Tapi ia juga tak akan tinggal diam. Setiba di tanah air, sambutan keluarga ramai. Fahmi kembali menjadi pria sempurna di mata orang. Tapi Zahra sudah berubah. Hatinya telah bersih dari ilusi. Beberapa minggu kemudian, Zahra meminta waktu bicara. Di ruang tamu rumah mereka, dengan suara lembut, ia berkata, "Aku ingin hidup dengan seseorang yang jujur. Yang mencintaiku, bukan sekadar hidup bersamaku. Mungkin kamu bukan orang itu. Dan aku tidak akan memaksa." Fahmi terlihat kaget, bahkan sedikit panik. Tapi Zahra tidak goyah. Ia telah bertemu Tuhannya. Ia telah mengenali dirinya sendiri. Dan kini, ia tahu, tak ada cinta yang layak dipertahankan jika melukai martabat. Perjalanan haji itu bukan penyelamat rumah tangga mereka, melainkan penyelamat dirinya sendiri. Setiba di Mekah, udara panas bercampur debu gurun menyambut mereka. Meski tubuh letih setelah perjalanan panjang, Zahra berusaha menjaga semangatnya. Ini tanah suci, tempat di mana seluruh dosa bisa luruh, dan seluruh harapan layak diperjuangkan. Ia melangkah dengan hati yang dipenuhi doa. Namun, sejak menginjak lobi hotel, ia mulai merasakan keganjilan yang mengusik hati. Fahmi yang sejak dari tanah air tampak hangat dan akrab, kini berubah. Ia lebih banyak diam, dan entah mengapa, sering menghindari tatapan Zahra. Saat pembimbing kelompok memberikan pengarahan, Fahmi seolah tak fokus. Bahkan saat salat berjamaah di Masjidil Haram, ia selalu memilih tempat berbeda. Zahra mencoba tidak curiga, mencoba berpikir positif. Barangkali Fahmi ingin menikmati waktu ibadah secara pribadi, lebih khusyuk. Bukankah haji adalah perjalanan setiap jiwa kepada Tuhannya? Namun semakin hari, alasan yang Fahmi berikan terasa rapuh. "Aku mau umrah sunnah duluan, ya," katanya suatu malam sebelum Isya. Zahra mengangguk, walau sedikit terkejut. Mereka sudah melaksanakan umrah wajib bersama. Kenapa tiba-tiba Fahmi ingin sendiri? Malam itu Zahra menunggu di kamar hotel hingga lewat tengah malam. Ia tak bisa tidur. Ada yang menekan dadanya. Ia menatap ponsel, ingin menelepon Fahmi, tapi mengurungkan niat. Ketika akhirnya pintu kamar terbuka pukul 1 dini hari, Zahra pura-pura tidur. Ia hanya mendengar suara langkah kaki pelan Fahmi, dan bau parfum maskulin yang tidak biasa ia kenali. Keesokan paginya, Zahra mencoba berbicara. "Kamu semalam kemana sampai larut?" Fahmi tampak tak nyaman. Tawaf sunnah, terus zikir di lantai atas. Enak suasananya sepi. Zahra hanya mengangguk. Tapi hatinya mencatat satu demi satu perubahan itu. Sebelum berangkat, Fahmi tak pernah mau berlama-lama duduk diam di masjid. Bahkan di rumah, ia sering cepat-cepat keluar setelah salat. Tapi kini, justru di tempat ibadah paling sakral, ia mengaku betah hingga dini hari. Ada yang tidak logis. Dan Zahra, yang selama ini memilih diam demi rumah tangga, mulai membuka matanya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi jiwa Zahra. Ia tetap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan khusyuk. Dari tawaf hingga sa'i, dari wukuf di Arafah hingga mabit di Musdalifah. Ia menangis di setiap doa, bukan hanya untuk keselamatan, tapi untuk kejelasan. Ia butuh petunjuk dari Allah. Ia ingin tahu, apakah rumah tangga ini masih layak dipertahankan? Sementara itu, Fahmi semakin sering menghilang. Ia selalu punya alasan, ingin salat di Raudah, ikut kajian teman dari rombongan sebelah, ingin itikaf sendiri. Dan Zahra mulai menyelidik dalam diam. Suatu malam, saat Fahmi kembali dari itikaf, ia langsung mandi dan tidur.
Zahra mengambil keberanian untuk membuka ponsel Fahmi yang ditinggal di meja. Tangan Zahra gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut menemukan apa yang selama ini ia hindari. Notifikasi pesan masuk dari aplikasi perpesanan privat muncul di layar. Zahra membaca. "Sayang, makasih udah temenin aku tadi. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di Mekah. Rasanya seperti mimpi." Dada Zahra sesak. Ia duduk lemas di ujung tempat tidur. Pesan itu bukan dari teman. Bukan juga dari rekan kerja. Kata-kata itu datang dari seseorang yang mengenal Fahmi secara intim, lebih intim dari yang seharusnya. Tangannya bergetar, tapi tidak menangis. Tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya hening. Seperti langit malam Mekah yang tampak damai, padahal menyimpan badai. Esok paginya, Zahra tidak menyinggung apapun. Ia tetap ikut bersama rombongan menuju Masjidil Haram. Di sana, di pelataran Ka'bah, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi memohon agar Fahmi berubah. Ia tidak meminta rumah tangganya utuh. Ia hanya memohon kekuatan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. "Aku tahu, ya Rab, kalau ini semua Engkau tunjukkan bukan untuk menghukumku, tapi untuk menyelamatkanku," bisiknya lirih. Ketika tawaf terakhir mereka dilakukan sebelum meninggalkan kota suci, Zahra menggenggam tangan sendiri. Tak ada lagi tangan Fahmi yang ia cari. Bahkan saat mereka mengelilingi Ka'bah 7 kali, ia merasa sendiri, seperti wanita asing yang berjalan di antara ribuan orang, mencari jiwanya yang hilang. Di hotel, malam menjelang kepulangan, Zahra memberanikan diri berbicara. "Aku tahu kamu tidak sendiri selama di sini, Fahmi." Fahmi yang tengah memasukkan barang ke koper terdiam. Wajahnya menegang, lalu tertawa sinis. "Kamu lagi-lagi curiga, Zahra? Ini tempat suci, jangan suudzon. Tapi dosa juga tetap bisa dilakukan di tempat suci, bukan? Bahkan iblis pun dulunya malaikat," jawab Zahra tenang. Fahmi membuang napas panjang. Tidak ada pengakuan. Tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanya keheningan yang semakin membuat Zahra yakin. Dia sudah tidak punya tempat lagi di hati suaminya. Setiba di Indonesia, keluarga besar menjemput mereka dengan pelukan hangat. Semua menyangka mereka membawa pulang berkah dan kedamaian. Tapi hanya Zahra yang tahu. Ia membawa pulang luka yang terbuka, namun juga kekuatan baru. Beberapa hari kemudian, Zahra menulis surat. Isinya singkat, tapi padat. "Aku sudah selesai berdoa untuk kita. Kini, aku hanya ingin berdoa untuk diriku sendiri. Kita pernah mencoba, tapi Tuhan sudah menunjukkan jawaban. Maafkan aku, tapi aku ingin bebas. Bebas dari kebohongan, dan dari cinta yang tak utuh." Zahra tidak menuntut harta. Tidak menuntut apapun. Ia hanya meminta kebebasan. Karena kini, ia lebih mencintai dirinya sendiri daripada bertahan dalam rumah tangga yang palsu. Satu pagi yang lembab di kota Mekah, Zahra sedang duduk di sudut lobi hotel tempat mereka menginap. Ia baru selesai membaca surat Al-Insyirah, berharap bisa menenangkan gelombang batin yang terus menghantam. Namun pagi itu, hatinya terasa lebih gundah dari biasanya. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Jika kau ingin tahu siapa Fahmi sebenarnya, datanglah ke Hotel Dar Al-Naem, lantai 5, kamar 508. Malam ini, pukul 22. Sendiri." Zahra memandangi layar ponsel dengan telapak tangan yang mulai berkeringat. Siapa pengirimnya? Kenapa harus hotel itu? Kenapa harus malam ini? Ia menatap keluar jendela. Dari kejauhan, cahaya dari menara Masjidil Haram tampak suci dan tenang. Tapi hatinya berkecamuk. Ia tahu langkah ini bisa membuka luka yang selama ini hanya ia duga-duga. Tapi bukankah Allah mengajarkan untuk mencari kebenaran? Meski itu menyakitkan? Malam pun tiba. Fahmi pergi lebih awal malam itu, mengatakan ingin ikut majelis zikir di Masjidil Haram bersama jamaah lain. Zahra hanya mengangguk. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi perdebatan. Tapi di balik wajah tenangnya, ia mempersiapkan diri. Ia mengenakan abaya hitam panjang, syal menutupi sebagian wajah, dan keluar dari hotel sendirian, membawa hanya ponsel dan doa.
Ajiat adalah kawasan yang tak begitu jauh dari pusat Mekah, tapi terasa asing malam itu. Hotel Dar Al-Naem tampak biasa saja dari luar. Resepsionis memandang Zahra sekilas, lalu kembali sibuk dengan catatannya. Zahra melangkah masuk ke lift dengan langkah ragu. Lantai 5. Dering detak jantungnya lebih keras daripada bunyi lift yang naik. Kamar 508 berada di ujung koridor. Zahra berdiri di depan pintu itu selama beberapa detik. Pintu itu, jika benar, bisa menghancurkan seluruh dunia yang sudah hancur separuh ini. Tapi ia tahu, tidak ada cara untuk mundur. Ia mengetuk sekali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih pelan. Dan pintu terbuka. Seorang perempuan muda yang sangat Zahra kenali berdiri di sana. Wajahnya tersenyum kecil, seolah tak merasa bersalah. Namanya, Sabrina, mantan rekan kerja Fahmi, yang pernah sekali muncul di cerita Fahmi bertahun lalu sebagai teman satu proyek. Dan di balik bahunya, Fahmi berdiri, kaget, membatu, seperti melihat arwah di hadapannya. Zahra tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap keduanya, dalam diam, dengan luka yang dingin dan bersih. Ia seperti menonton adegan yang sudah lama ia tulis di hatinya, hanya kini tampil nyata di depan mata. Fahmi membuka mulut. Zahra, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sabrina meliriknya tajam. Sudahlah, Fahmi. Dia sudah tahu. Zahra menarik napas pelan. Ia hanya berkata satu kalimat. Ternyata jawaban doaku datang lebih cepat dari yang kupikir. Lalu ia berbalik, meninggalkan keduanya dalam diam yang mengerikan. Langkah kakinya terasa ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul, semua keraguan, semua tanya, semua kesabaran yang disalahgunakan, mendadak luruh. Malam itu Zahra tidak kembali ke hotel tempat ia dan Fahmi menginap. Ia pergi ke masjid, duduk di pelataran Masjidil Haram hingga subuh. Di antara ribuan orang yang berdoa dan sujud, Zahra menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena patah hati, tapi karena syukur. Syukur karena akhirnya Allah menunjukkan semuanya tanpa perlu ia mencari lebih dalam. Ia tidak perlu menyelidik, tidak perlu bertanya, tidak perlu membuktikan. Allah sendiri yang membukakan pintu bukti itu dengan telanjang dan gamblang. Di tanah paling suci, kebusukan itu terbongkar. Dan Zahra tahu, bukan ia yang kalah. Justru sebaliknya. Pagi hari, setelah salat subuh, Zahra menulis sepucuk surat dan mengirimkan ke ponsel Fahmi. Aku tidak akan merusak sisa hari-hari di tanah suci ini dengan drama. Aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Tapi sepulang ke tanah air, kau akan temukan rumah kosong. Dan hidupmu tidak akan lagi bersamaku. Karena aku telah menyaksikan sendiri, siapa dirimu. Di depan Ka'bah. Di hadapan Tuhan. Dan itu cukup. 2 hari terakhir ibadah dijalani Zahra sendirian. Ia berpindah ke kamar berbeda, dan berfokus pada rangkaian ibadah yang tersisa. Hatinya hancur, ya, tapi juga penuh kekuatan. Setiap putaran tawaf terasa seperti membalut luka-luka itu. Setiap langkah sa'i seperti melangkah menjauh dari masa lalu. Di depan Ka'bah, Zahra berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa sepulang dari sini, ia akan hidup dengan cara yang baru, bukan sebagai istri yang dibohongi, tapi sebagai perempuan yang membebaskan diri. Hari pulang pun tiba. Zahra dan Fahmi tidak lagi berjalan berdampingan. Mereka bahkan tidak saling menyapa. Orang-orang di rombongan melihat aneh, tapi tak bertanya. Mereka hanya berpikir, mungkin mereka lelah. Tapi hanya Zahra dan Tuhan yang tahu, ini bukan tentang lelah, ini tentang akhir. Di pesawat, Zahra duduk terpisah. Ia menatap awan di luar jendela, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa damai, meskipun hatinya baru saja runtuh. Tapi dari reruntuhan itulah, akan tumbuh Zahra yang baru. Zahra yang kuat. Zahra yang tidak lagi memohon cinta dari seseorang yang tidak tahu caranya mencintai. Zahra yang akan pulang ke tanah air, bukan sebagai istri dari Fahmi, tapi sebagai perempuan yang telah menang melawan kebohongan, dengan cara yang paling elegan, melalui kebenaran. Zahra menatap Fahmi dan Sabrina yang berdiri canggung di depan pintu kamar hotel itu. Semua terkuak. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah fakta bahwa suaminya berselingkuh. Bukan pula karena perempuan itu begitu terang-terangan.
Yang menghancurkan Zahra adalah tempat kejadian itu, di tanah haram, tempat jutaan umat memohon ampunan, tempat yang seharusnya menjadi titik tobat, bukan pengkhianatan. Ia bisa saja berteriak, bisa saja melabrak, memaki, bahkan membuat keributan yang memalukan. Tapi ia tidak. Ia menggenggam ujung abayanya erat-erat, seolah ingin menahan tubuhnya yang gemetar karena emosi yang mendidih. Tidak, ini bukan tempat untuk ledakan emosi. Bukan di tanah suci. Bukan di hadapan Allah. Bukan di tempat para malaikat mencatat setiap ucapan dan perbuatan. Zahra hanya menatap mereka dalam, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi, membiarkan pintu kamar itu tertutup di belakangnya, bersama semua kebusukan yang kini tak bisa lagi ditutupi. Di sepanjang lorong hotel itu, langkah Zahra terasa berat. Seperti menapak di atas puing-puing kepercayaannya sendiri. Napasnya sesak. Air mata menahan di pelupuk, tapi tidak tumpah. Ia ingin menangis, ingin meraung, tapi tubuhnya kaku. Satu-satunya yang membuatnya tetap tegak adalah kesadarannya bahwa ia tidak boleh menjatuhkan dirinya di hadapan makhluk. Ia ingin marah, ya, tapi kemarahannya bukan sekadar pada Fahmi, lebih dari itu, ia marah pada dirinya sendiri, karena terlalu lama bersabar. Ia keluar dari hotel itu seperti orang asing. Dunia terasa redup. Suara klakson, langkah orang-orang, lampu jalan, semua menjadi latar yang jauh. Jiwanya terisap dalam kehancuran yang sunyi. Malam itu Zahra kembali ke Masjidil Haram. Ia berjalan sendirian, tanpa tujuan pasti, hingga sampai ke pelataran Ka'bah yang masih ramai oleh para peziarah. Ia berdiri lama di bawah langit Mekah, memandang rumah Allah dengan mata basah. Ya Rab, aku tak tahu harus berkata apa. Ia menemukan tempat duduk di dekat tiang besar. Di situ ia bersimpuh. Air mata akhirnya pecah. Tidak ada suara. Hanya derayan sepi yang tumpah di pipinya. Ia tidak membaca doa panjang. Ia hanya menunduk, meletakkan wajahnya di lutut, dan menangis seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Sakit, hancur, terluka. Tapi dalam tangis itu, ada satu hal yang lahir. Kesadaran akan nilai dirinya sendiri. Ia mengingat kembali semua pengorbanan selama ini. Bertahan demi keluarga. Mengalah demi keharmonisan. Diam demi kebaikan bersama. Tapi malam ini, di hadapan Allah, ia sadar, yang ia pertahankan bukanlah rumah tangga, melainkan bayangan kosong dari cinta yang sudah lama mati. Menjelang subuh, Zahra berdiri di hadapan Ka'bah. Tangannya terangkat tinggi. Ia tak lagi memohon agar Fahmi kembali. Ia tak lagi meminta rumah tangganya utuh. Yang ia pinta kini hanya satu. Tunjukkan aku jalan untuk bangkit. Ya Allah. Jalan yang membuatku utuh kembali. Tanpa kepalsuan. Tanpa kebohongan. Jalan yang hanya Engkau ridai. Air mata mengalir deras, tapi hatinya terasa lebih ringan. Seolah beban di punggungnya dilepaskan oleh tangan yang tak terlihat. Ini bukan akhir. Ini permulaan. Setelah subuh, Zahra kembali ke penginapan. Tanpa menyapa siapapun, ia langsung berkemas. Ia mengemas pakaiannya dalam keheningan. Tangannya tenang, gerakannya teratur. Hatinya sudah membuat keputusan, dan itu membuatnya tak lagi ragu. Fahmi belum kembali. Tapi Zahra menulis sepucuk surat dan meninggalkannya di atas meja kecil dekat tempat tidur. Aku sudah melihat cukup. Allah telah menunjukkan semua yang perlu kulihat. Aku tidak ingin memalukanmu di sini. Tapi sepulang dari tanah suci ini, hidup kita akan berubah. Aku akan pergi, dan kau bebas memilih jalanmu. Tapi aku tidak akan menjadi perempuan yang kau injak lagi. Jangan mencari aku. Jangan rayu aku. Jangan buat janji baru. Karena aku tak lagi membutuhkanmu untuk bahagia. Hari-hari terakhir haji, Zahra jalani seorang diri. Ia pindah ke kamar berbeda. Ia mengikuti semua rangkaian manasik dengan penuh khusyuk. Orang-orang bertanya di mana Fahmi, ia hanya tersenyum. Ia tidak menyebarkan aib suaminya. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia sedang menjalani akhir dari pernikahan yang retak. Tapi mereka semua bisa melihat satu hal, wajah Zahra tampak berbeda. Lebih tenang. Lebih kuat. Ada cahaya dalam matanya yang tidak terlihat di hari-hari sebelumnya. Zahra telah melalui badai besar. Tapi ia tidak karam. Ia tetap berdiri.
Dan yang lebih penting, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Hari terakhir sebelum kembali ke tanah air, Zahra kembali ke Ka'bah sekali lagi. Ia melambai ke arah kiblat dan membisikkan satu doa. Terima kasih, ya Rab, karena Engkau bukan hanya menunjukkan kebenaran, tapi juga memberiku kekuatan untuk bertahan. Aku pulang bukan dengan luka, tapi dengan arah baru dalam hidupku. Matahari Mekah mulai naik ketika Zahra kembali dari tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah haram. Di pelataran hotel, ia melihat sosok berjubah putih dengan wajah teduh tengah berbincang dengan seorang petugas keamanan. Zahra mengenalnya, Ustaz Ghani, salah satu pembimbing ibadah yang selama ini membantunya memahami makna spiritual haji. Ia menghampiri perlahan. Ustaz, katanya pelan. Ustaz Ghani menoleh, lalu tersenyum kecil. Zahra, aku sudah dengar, sebagian. Zahra menunduk, malu. Tapi sebelum sempat menjelaskan, Ustaz Ghani menyodorkan ponsel. Petugas hotel mengenalku. Mereka bersedia menunjukkan rekaman CCTV malam itu. Aku tak ingin kau mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Lihatlah dengan kepala dingin. Zahra ragu sejenak, tapi kemudian menerima ponsel itu. Layar kecil menampilkan tayangan sunyi. Lobi hotel, lift terbuka. Fahmi masuk bersama seorang wanita yang jelas bukan istrinya. Mereka terlihat tertawa. Tanpa ragu, tangan Fahmi menyentuh pinggang perempuan itu. Mereka masuk lift bersama, tertutup, lalu hilang dari pandangan. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. Tangan Zahra gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Terima kasih, Ustaz, katanya, mengembalikan ponsel. Ustaz Ghani menatapnya tajam. Kau ingin melabrak mereka? Zahra menggeleng. Dulu mungkin, tapi sekarang tidak. Aku akan bertindak, tapi tidak di sini. Bukan di rumah Allah. Ustaz Ghani mengangguk. Itu pilihan yang bijak. Kemudian ia menambahkan pelan, tapi ingat, Zahra, kadang, pembalasan terbaik bukan balasan itu sendiri, tapi kemuliaan yang lahir setelah luka. Zahra tersenyum kecil. Aku tahu, Ustaz. Tapi aku juga tahu bahwa diam bukan berarti bodoh. Ada waktu untuk bersabar. Ada waktu untuk bertindak. Dan Zahra sedang memasuki fase kedua, waktu untuk bertindak. Setibanya di Indonesia, Zahra bergerak cepat tapi diam. Ia menghindari drama. Tidak mengumbar cerita pada keluarga besar. Tidak mengirim pesan sindiran di media sosial. Tidak pula menangis di pelukan ibunya. Ia hanya bilang, aku dan Fahmi sedang menyelesaikan beberapa hal. Itu saja. Tapi di balik ketenangan itu, Zahra menyusun langkah seperti seorang jenderal perang yang tahu ia pernah dikhianati oleh tentaranya sendiri. Langkah pertama, konsultasi hukum. Ia menghubungi seorang pengacara perempuan, alumni pesantren modern, yang dikenal menangani kasus perceraian dengan elegan dan minim skandal. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kedai kopi. Zahra menunjukkan video bukti. Pengacara itu mengangguk penuh pemahaman. Bukti ini cukup untuk mengajukan gugatan cerai atas dasar perselingkuhan, Bu Zahra. Dan jika ibu ingin, ini juga bisa memperkuat posisi dalam pembagian harta bersama. Zahra menggeleng. Saya tidak ingin hartanya. Saya hanya ingin bebas. Nama baik saya utuh. Dan martabat saya tetap berdiri. Langkah kedua, menyiapkan mental untuk perceraian. Zahra tahu ini bukan keputusan ringan. Ia berdoa lebih sering. Berkonsultasi pada ustazah senior. Ia juga menulis di jurnal pribadinya setiap malam, semacam ruang katarsis untuk menumpahkan emosi tanpa melukai siapapun. Langkah ketiga, menghadapi Fahmi. Fahmi kembali dari tanah suci dengan wajah letih, tapi Zahra tahu itu bukan karena ibadah, melainkan karena dosa yang mengiringinya pulang. Mereka duduk berdua di ruang tamu rumah, sepi dan kaku. Tidak ada teh hangat. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan manis seperti suami istri pada umumnya. Zahra, Fahmi mencoba membuka pembicaraan. Aku tahu kau marah. Tapi bisa kita selesaikan ini baik-baik. Zahra menatapnya lurus. Tenang. Tidak menangis. Tidak memaki. Justru itu yang membuat Fahmi semakin tak nyaman. Aku tidak akan membuat keributan.
Zahra mulai. Tapi aku sudah siapkan semuanya. Surat cerai. Gugatan resmi. Aku tidak minta apa-apa. Bahkan rumah ini, kau boleh ambil. Aku hanya ingin pergi dengan kepala tegak. Fahmi membelalak. Zahra, jangan gegabah. Aku hilaf. Aku. Di tanah suci, Fahmi, Zahra memotong. Suaranya nyaris berbisik, tapi tajam. Kau bukan cuma berkhianat padaku. Kau berkhianat pada niat sucimu sendiri. Pada Tuhan. Kau pikir aku akan bertahan demi apa? Demi gelar, istri? Demi gengsi? Tidak, Fahmi. Aku bertahan selama ini karena cinta. Tapi cinta itu sudah kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Fahmi bungkam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Zahra berdiri, meletakkan amplop di meja. Di dalamnya ada surat resmi dari pengacara. Tanda tangani. Aku tidak akan melibatkan media. Tidak akan membuka aibmu. Tapi jika kau menolak, aku punya video itu. Dan aku tidak akan segan melindungi harga diriku. Fahmi terdiam. Ia tahu Zahra tidak sedang mengancam. Ia sedang memberi kesempatan terakhir untuk keluar dengan tenang. Malam itu, Zahra berdiri di balkon rumah sambil menatap langit. Angin lembut meniup ujung jilbabnya. Ia tidak tahu apa yang menanti di depan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan, bebas. Doa yang ia panjatkan di depan Ka'bah bukan hanya didengar, tapi dijawab dengan cara yang paling sempurna. Kebenaran ditunjukkan. Kekuatannya kembali. Martabatnya utuh. Dan yang lebih penting, ia kini tahu bahwa perempuan tidak dilahirkan untuk mengemis cinta, tapi untuk berjalan terhormat, bahkan setelah disakiti. Sepulang dari tanah suci, hidup Fahmi tidak lagi sama. Sepintas ia masih tampak seperti pria terhormat. Tampil rapi, bergaul dengan tenang, sesekali mengisi pengajian lingkungan seperti biasa. Tapi di balik ketenangan itu, ada retakan yang semakin dalam dari hari ke hari, dimulai sejak Zahra pergi meninggalkannya secara resmi dan sah. Fahmi tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa Zahra akan benar-benar pergi. Selama ini, ia terbiasa melihat perempuan itu bersabar, diam, dan mengalah. Ia kira semua akan kembali seperti semula setelah mereka pulang dari Mekah. Ia pikir permintaan maaf singkat dan beberapa penyesalan basa-basi sudah cukup untuk meredam kemarahan. Tapi yang tak pernah ia antisipasi adalah kebangkitan Zahra. Ketegasan yang muncul dari luka mendalam, dan keputusan yang diambil tanpa keributan. Zahra tidak meninggalkan rumah dalam amarah, tapi dalam ketenangan yang menusuk. Ia tidak menjerit, tidak memaki, tidak mengungkap semua di hadapan keluarga besar. Justru itu yang membuat Fahmi merasa hancur perlahan. Karena ia tahu, untuk pertama kalinya, perempuan itu tidak lagi peduli. Setelah perceraian final, kabar itu mulai menyebar di kalangan terbatas. Beberapa kawan dekat mempertanyakan keputusannya, tapi Fahmi menghindar. Ia berkilah bahwa mereka berpisah secara baik-baik, padahal hatinya mulai digerogoti penyesalan yang membusuk dari dalam. Sementara itu, hubungan dengan Sabrina juga tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Jika sebelumnya hubungan mereka terasa penuh gairah dan rahasia yang mendebarkan, kini justru berubah menjadi kebosanan dan kecanggungan. Ketika mereka tidak lagi dibungkus dalam bayang-bayang larangan, hubungan itu kehilangan daya tariknya. Tak ada lagi pelarian. Tak ada lagi tempat untuk menyalahkan istri yang membosankan atau rumah tangga yang datar. Kini, hanya ada kenyataan bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang stabil demi sesuatu yang rapuh. Sabrina yang semula lembut dan memuja Fahmi, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia bukan Zahra. Ia tidak sabar. Ia bukan pasangan spiritual, melainkan mitra sementara yang kini menuntut kepastian. Dalam waktu singkat, Sabrina mulai menuntut pernikahan resmi, pengakuan publik, dan kejelasan status. Ia tidak ingin terus menjadi wanita simpanan tersembunyi setelah pengorbanannya. Fahmi tertekan. Reputasinya di lingkungan keagamaan mulai terganggu. Beberapa undangan mengisi kajian ditarik diam-diam. Beberapa teman lama menjauh secara halus. Entah dari siapa, tapi kabar tentang perilakunya di Tanah Suci mulai beredar dalam bisik-bisik, dan nama Zahra disebut dalam simpati.
Yang paling memukul adalah ketika ibunya sendiri memintanya datang dan berkata, tanpa emosi, bahwa ia telah mempermalukan keluarga. Sang ibu yang biasanya membelanya mati-matian, kini hanya menatapnya tanpa harapan. Bisnis kecil yang dulu ia jalankan bersama Zahra pun mulai goyah. Zahra yang selama ini mengurus keuangan dan administrasi, meninggalkan sistem yang tak bisa dijalankan Fahmi sendiri. Ia mencoba mengatur segalanya, tapi lambat laun klien-klien besar pindah ke tangan lain. Usaha pun mulai kehilangan arah. Sabrina, yang semula tinggal bersamanya secara diam-diam, mulai merasa frustrasi. Ia merasa tidak dihargai. Perlahan, konflik-konflik kecil mulai meledak. Sabrina yang awalnya menerima segalanya atas nama cinta, mulai menagih kenyataan yang tak kunjung datang. Suatu hari, Sabrina pergi tanpa kabar. Meninggalkan hanya secarik catatan, bahwa ia merasa tertipu. Bahwa ia menyerahkan segalanya pada lelaki yang ternyata tak lebih dari pengecut. Ia menuntut tanggung jawab yang tak pernah ia terima. Dan yang lebih menyakitkan bagi Fahmi, ia merasa Sabrina tak benar-benar mencintainya, hanya mencintai ilusi pria yang tampak alim dan santun. Kini Fahmi benar-benar sendiri. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia sering terbangun dari mimpi buruk, mendengar suara Zahra menangis, padahal tak ada siapa-siapa di rumah. Rumah itu sunyi, dingin, tidak ada tawa Zahra. Tidak ada aroma masakan yang dulu menenangkannya. Tidak ada yang mengingatkannya salat subuh. Tidak ada yang menemaninya ke kajian. Ia mencoba menghubungi Zahra beberapa kali. Tapi Zahra tidak pernah membalas. Nomornya diblokir. Alamat emailnya tidak ditanggapi. Zahra telah benar-benar pergi dari kehidupannya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Dan ketika hari-hari terus berlalu, Fahmi mulai mengalami kehancuran dalam bentuk yang paling menyakitkan, kehilangan makna hidup. Ia merasa kosong. Segala yang dulu ia banggakan, reputasi, istri sabar, citra ustaz santun, bisnis kecil, dan kekasih sembunyi-sembunyi, telah hilang satu persatu. Dan tak ada yang menggantikannya. Satu demi satu kehidupannya runtuh, seperti bangunan tua yang lapuk dimakan waktu dan kesalahan. Bukan dalam satu ledakan besar, tapi dalam kehancuran pelan, sistematis, dan menyakitkan. Tidak ada orang yang mencaci maki Fahmi secara terang-terangan. Tidak ada keributan. Tapi yang paling membuatnya hancur adalah diamnya dunia terhadap keberadaannya. Ia mulai jarang ke masjid. Mulai menarik diri dari masyarakat. Wajahnya murung. Langkahnya lemah. Orang-orang mulai melupakannya. Dan di tengah kehancuran itu, Fahmi sadar, ia tidak sedang dihukum oleh Zahra, atau oleh siapapun. Ia sedang dihukum oleh dirinya sendiri. Ia ditinggalkan bukan karena dunia kejam, tapi karena ia telah membuang orang satu-satunya yang benar-benar mencintainya, di tempat yang paling suci, dengan cara yang paling keji. Dan penyesalan yang datang tidak mampu mengembalikan apapun. Setelah perceraian yang hening namun tegas, Zahra menata hidupnya dari awal. Ia pindah dari rumah lama, memilih sebuah apartemen kecil di kota yang berbeda, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk membangun ulang dirinya tanpa bayang-bayang masa lalu. Di tempat baru itu, Zahra tidak lagi dikenal sebagai istri Fahmi. Ia menjadi dirinya sendiri, sepenuhnya, Zahra, perempuan yang terluka tapi tidak hancur. Zahra tidak ingin hidupnya dihabiskan dalam dendam. Ia tahu luka pengkhianatan tak akan pernah benar-benar hilang, tapi ia juga percaya bahwa luka yang diolah dengan sabar bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka, ia memulai dari hal paling sederhana, menulis. Malam-malamnya diisi dengan jurnal panjang. Tulisan-tulisannya jujur, pahit, namun selalu ditutup dengan harapan. Dari tulisan itu, Zahra mulai berbagi kisahnya secara anonim melalui sebuah blog. Ia tidak menyebut nama, tidak mencari simpati, hanya ingin berbagi proses penyembuhan. Yang tak ia duga, blog itu mulai dibaca oleh banyak perempuan. Mereka yang diam-diam menangis di balik rumah, yang diselingkuhi namun memilih diam, yang dianggap lemah karena terlalu banyak memberi. Respons itu menyentuh Zahra. Ia sadar, dirinya tidak sendiri. Dan dari situ, lahir sebuah gagasan baru, mendirikan yayasan untuk mendampingi perempuan yang mengalami luka batin akibat pengkhianatan rumah tangga. Yayasan itu ia beri nama, Nur Kalbi, Cahaya Hati. Ia mulai kecil,
dengan modal tabungan pribadi dan sumbangan beberapa teman yang percaya padanya. Di sana, Zahra menyediakan ruang konsultasi, pelatihan keterampilan, dan penguatan spiritual bagi para perempuan yang ingin bangkit dari kehancuran rumah tangga. Ia tidak mengajarkan kebencian terhadap laki-laki, tapi mengajarkan harga diri dan pilihan yang sehat. Di balik layar, Zahra juga mengambil beberapa kelas daring tentang psikologi konseling dan studi perempuan dalam Islam. Ia ingin membantu bukan hanya dengan empati, tapi juga dengan ilmu yang sahih. Lambat laun, nama Zahra mulai dikenal di kalangan komunitas. Ia diundang sebagai pembicara di seminar kampus, forum muslimah muda, dan berbagai majelis ilmu. Ia tidak pernah menceritakan detail hidupnya, tapi setiap kali ia berbicara tentang luka dan pemulihan, orang-orang bisa merasakan bahwa kata-katanya lahir dari pengalaman, bukan sekadar teori. Sementara itu, kehidupan Zahra pribadi tetap sederhana. Ia tidak buru-buru membuka hati. Banyak yang mengaguminya, ada pula yang mencoba mendekatinya, tapi Zahra kini tidak lagi haus akan validasi dari hubungan. Ia mencintai dirinya sendiri dengan cara yang baru. Ia tidak membenci masa lalunya, karena dari situlah ia dilahirkan kembali. Kadang, di malam-malam tertentu, ia masih teringat pada Mekah, pada tangisan bisu di bawah Ka'bah, pada rasa hancur yang ia telan sendiri. Tapi kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Justru menjadi pengingat bahwa di titik paling lemah itulah, ia justru dipeluk oleh kekuatan terbesar, Tuhan, dan dirinya sendiri. Dari balik tirai yang dulu mengaburkan pandangannya, kini Zahra melihat hidup dengan jernih. Ia bukan korban. Ia bukan wanita yang ditinggalkan. Ia adalah pejuang yang memutus rantai luka dan membangun jalannya sendiri. Dan sementara itu, di tempat lain, Fahmi hidup dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Tak ada penghakiman yang lebih telak dari hidup yang tak lagi memiliki makna. Ia melihat mantan istrinya tumbuh menjadi simbol ketegaran, sementara ia semakin tenggelam dalam kehampaan. Tak ada kata yang cukup untuk membawa Zahra kembali, karena Zahra telah pergi terlalu jauh ke arah yang lebih terang. Hidup kadang tak memberi peringatan sebelum menghantam keras. Zahra dulu percaya bahwa rumah tangga adalah tempat berlindung. Ia memberi dirinya utuh, mencintai dalam diam, sabar dalam luka, dan memaafkan berkali-kali dalam senyap. Tapi ternyata, bahkan cinta yang tulus pun tak cukup untuk menyelamatkan hati yang telah memilih pergi. Pengkhianatan yang ia saksikan di tanah paling suci, di kota Mekah, adalah luka terdalam yang pernah ia tanggung. Bukan hanya karena tempatnya yang suci, tapi karena pengkhianatan itu datang dari orang yang ia percaya melebihi dirinya sendiri. Fahmi, suaminya, lelaki yang berdiri paling depan dalam syaf, yang lancar berbicara tentang takwa, ternyata menyimpan wajah lain. Ia memilih bermain api di balik doa, menjual kesetiaan demi sensasi sesaat, dan menghancurkan hati yang selama ini memeluknya tanpa syarat. Tapi justru di tanah yang sama, Tuhan memperlihatkan segalanya. Dan dari sana, Zahra mulai berjalan keluar dari gelap. Banyak orang mengira kekuatan datang dalam bentuk perlawanan yang keras, teriakan, balas dendam. Tapi Zahra memilih kekuatan dalam bentuk yang sunyi. Pergi tanpa gaduh, menyimpan harga diri, dan membiarkan waktu menjadi saksi siapa yang bertahan. Ia tidak menuntut balasan, tidak membawa aib suaminya ke publik, tidak menjatuhkan, karena ia tahu, siapa yang menanam, kelak akan menuai. Dan karma, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya. Hari-hari setelah perceraian tidak mudah. Zahra harus membangun dirinya dari puing-puing rasa percaya. Ia pernah merasa tidak cukup, pernah menyalahkan dirinya, pernah bertanya-tanya apa salahnya. Tapi perlahan, ia menemukan jawabannya dalam keheningan. Kesalahan tidak selalu milik yang ditinggalkan. Kadang, yang terlalu baik justru menjadi korban dari mereka yang tak tahu bersyukur. Ia menulis. Ia mengajar. Ia mendengar cerita-cerita perempuan lain. Dan dari situ, ia tahu, banyak perempuan hidup dalam luka yang sama, hanya saja tak semua punya kesempatan untuk keluar. Maka, Zahra membangun tempat bagi mereka yang terluka. Bukan untuk meratap bersama, tapi untuk saling menguatkan. Dari satu luka, lahirlah cahaya yang bisa menyembuhkan banyak. Sementara itu, Fahmi perlahan lenyap dari dunia yang dulu membanggakannya. Reputasinya hilang, bukan karena Zahra menjatuhkannya, tapi karena kebenaran yang mengalir dari mulut ke mulut.
Orang tak lagi percaya padanya. Bisnisnya tenggelam. Perempuan yang dulu ia pertahankan pun pergi, kecewa. Dan ia tinggal sendiri, dalam sunyi yang ia bangun sendiri. Kamar yang dulu penuh wangi parfum kini hanya menyisakan udara basi. Tidak ada lagi suara lembut Zahra yang membangunkannya sahur. Tidak ada tanya, sudah salat, yang dulu ia anggap gangguan. Dan hanya saat semuanya hilang, ia sadar bahwa kebahagiaan paling nyata telah ia buang di depan Ka'bah. Fahmi pernah mencoba kembali. Mencari Zahra melalui teman, mencoba mengirim pesan. Tapi Zahra telah pergi terlalu jauh. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena dendam, tapi karena ia tahu ia pantas mendapat lebih dari sekadar sisa-sisa rasa. Kini Zahra berdiri di panggung-panggung kecil, berbicara tentang penyembuhan. Tentang membangun hidup setelah dihancurkan. Tentang cara tetap beriman meski dikhianati oleh seseorang yang berdoa di sampingmu. Dan setiap kali ia berbicara, ia bukan hanya menyampaikan kisah, ia memberi harapan. Di akhir setiap sesi, saat orang-orang memberinya tepuk tangan, Zahra hanya tersenyum kecil. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena ia tahu, perempuan yang dulu menangis diam-diam di depan Ka'bah, kini telah berdiri, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang. Hidup tak pernah kembali seperti semula. Tapi Zahra tak ingin kembali ke masa lalu. Karena kini, ia adalah versi terbaik dari dirinya, yang lahir justru dari luka paling dalam.